Pernah nggak ayah bunda ngerasa bingung lihat si kecil gampang banget ngeluh begitu dikasih tantangan kecil? Baru jatuh dikit langsung bilang, aku nggak bisa. Padahal dulu kita waktu kecil main hujan-hujanan aja udah bahagia. Zaman boleh beda, tapi hidup tetap punya ujian. Nah, gimana caranya bikin buah hati kita kuat, tahan banting, siap menghadapi tantangan apapun, tapi tetap berhati lembut? Tenang, nggak perlu marah-marah. Ada cara yang jauh lebih hangat dan efektif. Halo ayah bunda, selamat datang di channel Bijak Anak yang ngebahas dunia parenting dengan cara santai tapi berisi. Di video kali ini kita bakal ngobrol soal gimana cara mendidik si kecil biar tangguh dan siap menghadapi apapun dalam hidup tanpa harus jadi orang tua galak. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar ayah bunda nggak ketinggalan obrolan hangat dan inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar dari mana ayah bunda berasal ya, agar kita bisa saling menyemangati, berbagi, dan saling mendoakan agar buah hati kita tumbuh dengan penuh cinta, tanpa amarah, tanpa kata yang membuat luka, agar baterai kasih sayangnya terpenuhi sejak dini. Banyak ayah bunda mikir kalau si kecil tangguh itu berarti dia nggak boleh nangis, nggak boleh takut, apalagi ngeluh. Padahal justru sebaliknya loh, tangguh itu bukan soal nggak pernah jatuh, tapi soal bisa bangkit lagi setiap kali jatuh. Bayangin aja buah hati yang berani bilang, aku sedih, tapi aku mau coba lagi. Nah, itu baru namanya tangguh. Tangguh itu bukan soal seberapa keras dia bisa nahan tangis, tapi seberapa besar dia mau berdiri lagi walau hatinya sempat goyah. Masalahnya, kadang tanpa sadar kita suka salah langkah. Si kecil lagi kecewa karena kalah main, kita malah bilang, gitu aja nangis. Atau pas dia takut, kita bilang, masa gitu aja takut? Padahal, di momen-momen kayak gitulah kita bisa bantu dia belajar ngelola perasaan, bukan menekannya. Tangguh itu bukan berarti kaku. Justru, dari empati dan pelukan lembut ayah bunda, si kecil belajar bahwa semua perasaan itu boleh hadir, asal nggak dikuasai oleh perasaan itu sendiri. Kalau ayah bunda bilang, Mama tahu kamu kecewa, tapi yuk kita coba lagi. Itu bukan kalimat sederhana, tapi pondasi karakter besar. Dari kalimat seperti itu, si kecil belajar tentang sabar, usaha, dan harapan. Biar nggak salah paham, ketangguhan bukan cuma soal siap menghadapi dunia luar, tapi juga siap menghadapi dirinya sendiri. Karena hidup itu kan nggak selalu mulus, akan ada gagal, kecewa, ditolak, bahkan disalahpahami. Tapi kalau dari kecil si buah hati udah terbiasa menghadapi rasa nggak nyaman tanpa takut, dia akan tumbuh jadi pribadi yang tenang tapi kuat. Jadi, ayah bunda nggak perlu khawatir kalau si kecil masih sering nangis atau marah. Itu tanda dia manusia. Yang penting, bantu dia pelan-pelan untuk paham. Semua rasa itu boleh datang, tapi jangan sampai bikin dia berhenti melangkah. Kadang kita suka lupa, Bun. Si kecil itu bukan cuma dengerin kata-kata kita, tapi juga ngelihat gimana kita bersikap setiap hari. Kita bilang, "Nak, jangan gampang nyerah." Tapi giliran kita sendiri nemu masalah kecil, langsung ngeluh, "Aduh, capek banget hidup ini." Nah, dari situ sebenarnya si kecil belajar. Buah hati itu kayak spons, mereka nyerap semua yang kita ucapin dan lakuin. Kalau setiap kali ada masalah, ayah bunda bisa tetap tenang dan bilang, "Oke, ini memang berat, tapi pasti ada jalan." Si kecil bakal tumbuh dengan pola pikir yang sama. Nggak panikan, nggak drama, tapi tetap berusaha. Tapi kalau yang sering ia dengar cuma keluhan, bentakan, atau kata-kata, "Mama udah capek, kamu tuh gimana sih?" Nah, yang tumbuh bukan ketangguhan, tapi ketakutan. Ketakutan buat salah, ketakutan buat mencoba. Dan akhirnya, rasa percaya dirinya pelan-pelan menyusut. Tugas kita sebagai orang tua bukan ngejauhkan putra-putri kita dari masalah, tapi nemenin mereka melewati masalah itu.
Kita nggak bisa ngatur dunia biar selalu ramah sama si kecil, tapi kita bisa bantu dia punya mental yang siap buat ngadepin apapun di luar sana. Misalnya, waktu si kecil jatuh dari sepeda, jangan langsung panik atau ngomel. Peluk dulu, tenangkan, baru bilang, sakit ya? Yuk istirahat sebentar, tapi nanti kita coba lagi bareng-bareng ya. Itu kalimat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Karena dari situ, si kecil belajar bahwa gagal itu bukan akhir, dan setiap jatuh cuma jeda, bukan titik. Dan satu lagi Bun, tangguh bukan berarti harus selalu kuat. Kalau ayah bunda bisa jujur bilang, mama juga pernah takut kok, tapi mama belajar berani. Maka si kecil belajar bahwa keberanian itu bukan tanpa rasa takut, tapi tetap maju walau ada rasa takut. Jadi kalau ditanya, siapa yang paling berpengaruh membentuk ketangguhan buah hati? Jawabannya bukan guru, bukan teman, bukan juga buku motivasi. Jawabannya, ayah dan bunda. Dari ketenangan ayah, lahir keberanian. Dan dari kelembutan bunda, tumbuh keteguhan. Nah, Bun, sebelum buah hati bisa tangguh menghadapi dunia luar, ia harus dulu tangguh menghadapi dunia di dalam dirinya, yaitu emosinya sendiri. Dan inilah bagian yang sering bikin orang tua kesleo. Kita pengen buah hati kita kuat, tapi malah nyuruh dia berhenti ngerasa. Contohnya gini, pas si kecil nangis karena mainannya rusak, refleks kita bilang, udah, nggak usah nangis. Padahal justru dari nangis itulah dia belajar meluapkan kecewa dengan cara yang sehat. Kalau terus ditekan, lama-lama ia belajar menahan perasaan, bukan mengelolanya. Ayah bunda bisa mulai dengan hal sederhana, bantu dia menamai perasaannya. Misalnya, kamu sedih ya karena mainannya rusak? Atau, kamu marah ya karena temannya nggak mau gantian? Kalimat-kalimat kayak gini kelihatannya sepele, tapi efeknya besar banget, Bun. Karena si kecil jadi paham bahwa perasaan itu bisa dikenali, diterima dan diatur, bukan ditolak. Dari situ, ayah bunda bisa lanjut ke langkah kedua, bantu dia menenangkan diri. Contohnya, ajak tarik nafas bareng, peluk sebentar, atau alihkan ke aktivitas yang dia suka. Tujuannya bukan biar emosinya hilang, tapi supaya dia tahu cara mengatur gelombang dalam dirinya tanpa harus meledak. Ingat Bun, putra-putri yang bisa mengelola emosi akan lebih mudah berpikir jernih dan gak gampang menyerah saat menghadapi tantangan. Karena pada dasarnya, ketangguhan itu berakar dari ketenangan, dan ketenangan lahir dari kemampuan mengenali dan menerima perasaan sendiri. Kalau dari kecil si buah hati udah bisa bilang, aku lagi marah, tapi aku mau tenang dulu. Percaya deh, itu tanda dia udah jauh lebih siap menghadapi kehidupan daripada buah hati yang cuma bisa diem atau marah tanpa tahu sebabnya. Jadi tugas ayah bunda bukan melarang emosi, tapi menemani dan mengarahkannya. Biarkan putra-putri kita tumbuh dengan perasaan yang lengkap, bisa bahagia, bisa sedih, bisa takut, tapi tetap tahu cara berdiri lagi. Ayah bunda, percaya nggak? Rasa tangguh itu nggak bakal tumbuh kalau si kecil nggak punya rasa percaya diri. Dan percaya diri itu nggak datang dari pujian berlebihan kayak, kamu paling hebat di dunia. Tapi justru dari pengalaman mencoba. Gagal, lalu dikasih kesempatan buat coba lagi. Masalahnya, kadang kita terlalu sayang sampai pengen semuanya sempurna buat buah hati. Lihat dia kesulitan, langsung kita bantu. Padahal, setiap kali kita terlalu cepat turun tangan, tanpa sadar kita ngambil kesempatan dia buat belajar mandiri. Karena dari kesulitan kecil, si kecil belajar kalau dirinya ternyata mampu. Contohnya, waktu dia kesulitan pakai sepatu. Biarkan dia coba dulu. Kalau gagal, senyumin aja sambil bilang, "Nggak apa-apa, pelan-pelan aja, kamu pasti bisa." Bukan karena kita malas bantu, tapi karena kita percaya proses itu jauh lebih penting daripada hasilnya. Pujilah usahanya, bukan hasil akhirnya. Kalau dia gambar tapi hasilnya miring semua, jangan buru-buru bilang, "Wah kok begini sih?" Tapi bilang, "Wah kamu telaten banget ya, gambar terus sampai selesai." Dengan begitu, dia belajar bahwa keberhasilan bukan soal sempurna, tapi soal konsisten dan berani mencoba. Lalu, ajak si kecil ambil keputusan-keputusan kecil setiap hari. Mau pakai baju warna apa?
mau makan sayur yang mana, atau mau main apa sore ini. Hal-hal kecil kayak gitu bikin dia terbiasa berpikir, memilih, dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Buah hati yang terbiasa diberi ruang untuk mencoba dan dipercaya akan tumbuh dengan pondasi kuat. Dia tahu dirinya mampu, tahu cara menghadapi kesulitan, dan gak gampang goyah ketika dunia gak berjalan sesuai keinginannya. Dan jangan lupa, Bun, biarkan dia ngerasain konsekuensi alami dari tindakannya. Kalau dia lupa bawa payung dan kehujanan, biarkan dia belajar dari rasa nggak nyaman itu. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menguatkan logika dan pengalaman hidupnya. Karena pada akhirnya, kemandirian dan percaya diri itu bukan hasil dari diceramahi, tapi dari diberi ruang untuk tumbuh. Bun, semua tips yang udah kita bahas dari tadi soal emosi, percaya diri, dan kemandirian nggak akan jalan tanpa satu hal, cinta yang konsisten. Bukan cinta yang cuma muncul pas si kecil nurut, tapi cinta yang tetap hangat walau dia lagi bikin kita pengen geleng kepala. Cinta yang konsisten itu bukan berarti kita harus selalu lembek ya. Justru, cinta yang sehat itu tetap punya batas. Si kecil perlu tahu bahwa ayah bunda menyayanginya tanpa syarat, tapi juga tegas ketika harus belajar tanggung jawab. Karena dari batas itulah tumbuh rasa aman dan disiplin. Kadang, ketangguhan lahir bukan dari pelukan, tapi dari pengalaman belajar menunggu, menerima konsekuensi, dan melihat orang tuanya tetap tenang di tengah ribetnya hidup. Jadi, jangan takut terlihat gak sempurna di depan buah hati. Kalau lagi capek, jujur aja. Kalau lagi salah, minta maaf. Karena di situ si kecil belajar bahwa jadi kuat bukan berarti nggak pernah salah, tapi bisa memperbaiki diri setiap kali jatuh. Cinta yang konsisten juga artinya hadir, bukan cuma fisik, tapi juga hati dan perhatian. Waktu si kecil cerita tentang hal kecil, berhenti sebentar, dengerin. Kadang dia cuma pengen ngerasa penting di mata orang tuanya. Dan dari perasaan dilihat itulah tumbuh kepercayaan diri dan rasa aman. Ayah bunda, dunia di luar sana bakal kasih banyak ujian untuk putra-putri kita. Tapi kalau dari rumah mereka udah terbiasa dapat kasih sayang yang stabil, perhatian yang tulus, dan bimbingan yang penuh empati, mereka nggak akan goyah. Mereka tahu, meskipun hidup bisa keras, selalu ada tempat untuk pulang. Dan tempat itu adalah hati ayah dan bunda. Jadi ingatlah, ketangguhan bukan dibentuk dari kata-kata keras, tapi dari pelukan yang gak pernah hilang meski keadaan lagi susah. Karena pada akhirnya, si kecil yang tumbuh dengan cinta yang konsisten akan jadi pribadi yang kuat, berani, dan tahu cara mencintai dengan sehat. Ayah bunda, membesarkan sekecil yang tangguh itu bukan soal bikin dia kebal pada rasa sakit, tapi bikin dia tahu cara berdiri lagi setelah jatuh. Bukan soal melindungi dari semua kesulitan, tapi menyiapkan hatinya agar kuat menghadapi apapun yang datang. Jadi, teruslah temani, dengarkan, dan cintai tanpa syarat. Karena dari setiap pelukan dan kata lembut ayo bunda, tumbuh keberanian besar dalam diri buah hati. Dan kelak, ketika ia dewasa dan menghadapi dunia yang tak selalu ramah, ia akan teringat rumah, tempat di mana cinta dan ketenangan pertama kali ia pelajari. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, Bun. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke orang tua lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sabar, tetap hangat, dan terus jadi pelindung lembut bagi putra-putri tercinta.